Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Jambu. Saya moderator di kelompok 2. Izinkan saya mengenalkan anggota-anggota dalam kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Pipin Handayani, yang kedua ada Pinza Aurelia Putri, yang ketiga ada Ahmad Faudul Kabir, yang kelima ada Nur Lisa Diang Riani, yang keenam itu ada Muhammad Zidan Usada, yang ketujuh ada Muhammad Atar Tirtana Sidik, dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Losara Jambu. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan pertama, yaitu menjelaskan masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas manusia. Kebutuhan dasar manusia, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh keseimbangan fisiologis, tentunya bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan di kehidupan. Berikut beberapa kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Contoh kebutuhan fisiologis adalah makanan, air, udara, pakaian, tempat tinggal, istirahat atau tidur, dan reproduksi, serta kebutuhan untuk mempertahankan homeostasis, yaitu keseimbangan tubuh. Yang pertama, makanan itu ya kebutuhannya untuk mendapatkan nutrisi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan bertahan hidup. Dan air diperlukan untuk semua fungsi biologis tubuh untuk menjaga dehidrasi. Dan yang selanjutnya itu ada udara, pernapasan, kebutuhan vital gitu ya, untuk kita bernapas sehari-hari. Pakaian dan tempat tinggal, perlindungan dari lingkungan ekstrim, dan tempat untuk berlindung, istirahat dan tidur. Penting itu untuk memulihkan energi fisik, mental setelah aktivitas gitu. Yang selanjutnya ada contoh kebutuhan keamanan. Contoh kebutuhan keamanan meliputi keamanan fisik seperti tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang bebas dari bahaya, serta keamanan non-fisik seperti stabilitas finansial, keamanan kerja, akses layanan kesehatan, dan perlindungan dari tindakan kriminal atau bencana alam. Contoh tempat tinggal yang aman, memiliki rumah atau lingkungan yang terlindungi dari bencana alam, cuaca ekstrim, atau ancaman fisik lainnya. Perlindungan ancaman fisik dari terbebas dari bahaya fisik, termasuk ancaman dari binatang buas. Itu yang berarti ya tidak di tengah hutan lah intinya. Tambah satu lagi yaitu lingkungan kerja yang aman, memastikan tempat kerja memiliki fasilitas keselamatan seperti sistem pemadam kebakaran dan panduan keselamatan. Dan unsur yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial contohnya adalah rasa cinta, kasih sayang, persahabatan, keluarga, dan rasa memiliki dalam suatu kelompok. Contoh dari cinta dan kasih sayang, merasa dicintai oleh keluarga atau orang lain, serta memberikan cinta kepada orang lain. Terus ada persahabatan, CS, memiliki teman dan sahabat untuk berinteraksi, berbagi suka dan duka, usaha betul gitu. Contoh teman untuk itu. Selanjutnya ada keluarga, yang kita memiliki hubungan baik, rasa memiliki dalam keluarga. Terus selanjutnya ada interaksi sosial, keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi bagian dari pergaulan sosial. Unsur contoh yang keempat yaitu ada contoh kebutuhan psikologis, meliputi rasa aman, kasih sayang, rasa memiliki penghargaan dan pengakuan, serta kebutuhan untuk berkembang dan mencapai diri. Yang pertama itu ada rasa aman, merasa terlindungi, tenang, tidak merasa terancam oleh lingkungan maupun orang lain. Terus ada cinta dan kasih sayang, memiliki hubungan yang hangat, penuh kasih sayang, dan rasa saling memiliki. Jomblo gak sih yang namanya cinta dan kasih sayang. Penerimaan, merasa diterima oleh orang lain sebagai diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, selanjutnya ada unsur yang kelima, itu contoh kebutuhan aktualisasi diri.
meliputi mengenai dan mengembangkan potensi diri, seperti mencoba hal baru dan mempelajari keterampilan baru, serta hidup secara otentik, yaitu menerima diri sendiri, tampil jujur, dan berani menjadi diri sendiri tanpa terlalu khawatir akan pendapat orang lain. Yang pertama itu menjadi diri sendiri, berani tampil apa adanya. Contoh tuh, tanpa topeng, tidak takut menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya, tidak terlalu khawatir dengan pandangan atau ekspektasi orang lain. Mengenali dan mengembangkan potensi diri, memahami kelebihan dan kekurangan diri, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Terus ada lagi yaitu memecahkan masalah secara realistis, dia orang mampu melihat suatu masalah secara rasional dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Terus ada mencoba hal baru, kayak keluar dari zona nyaman, berani mencoba hal baru untuk mengembangkan diri sendiri. Terus menghargai proses dan hal kecil, menemukan kenikmatan dalam setiap proses kehidupan, seperti menghargai hal-hal kecil dan bersyukur atas hal-hal yang terjadi. Terus ada memiliki empati, meningkatkan rasa empati dan berdedikasi untuk memecahkan masalah di luar diri sendiri. Lanjut, ciri kebutuhan manusia. Ciri kebutuhan manusia itu bersifat kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang ciri selanjutnya, setiap orang pada dasar memiliki kebutuhan yang sama, maka kebutuhan tersebut pun ikut berbeda. Ciri selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan manusia, menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Ciri selanjutnya nomor 4, lalu jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha untuk mendapatkannya. Sekian itu penjelasan dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu 3 golongan dasar manusia menurut Otto Smartwoto. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup hayati, yaitu kebutuhan yang berkaitan langsung dengan proses biologis tubuh manusia. Ini adalah kebutuhan paling mendasar dan tidak bisa ditunda. Kebutuhan hayati ini adalah fondasi dari semua aktivitas manusia. Tanpa pemenuhannya, manusia tidak dapat bertahan hidup, apalagi berkembang. Artinya, kebutuhan ini menyangkut segala hal yang diperlukan agar tubuh manusia bisa berfungsi secara normal dan bertahan hidup. Kebutuhan ini sangat penting untuk mempertahankan hidup dan fungsi tubuh manusia. Ini bukan sekedar kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan yang menentukan apakah seseorang bisa menjalani kehidupan secara utuh. Kebutuhan hayati adalah prasyarat untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Misalnya, seseorang yang kelaparan tidak akan bisa belajar dengan baik. Orang yang sakit tidak bisa bekerja secara produktif. Anak-anak yang tumbuh tanpa air bersih dan makanan bergizi akan mengalami gangguan perkembangan. Otto Smartwoto menekankan bahwa kebutuhan hayati adalah titik awal dari pembangunan manusia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan hayati menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat. Contoh kebutuhan hayati ada 6. Yang pertama, makanan dan minuman bergizi. Yang kedua, air bersih. Yang ketiga, udara segar. Yang keempat, tidur yang cukup. Yang kelima, kesehatan dan perlindungan dari penyakit. Dan yang keenam, yang terakhir, tempat tinggal yang layak. Kebutuhan ini bersifat vital. Tanpa makanan, tubuh kita tidak bisa menghasilkan energi. Tanpa air, organ-organ tubuh kita tidak bisa berfungsi. Tanpa tidur, sistem saraf kita terganggu. Jadi, kebutuhan hayati adalah fondasi dari semua aktivitas manusia. Kebutuhan hayati juga berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Jika lingkungan rusak, misalnya hutan ditebang, sungai tercemar, atau udara penuh polusi, maka kebutuhan hayati manusia ikut terancam juga. Oleh karena itu, kebijakan publik harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap kebutuhan hayati. Ini mencakup program pangan, sanitasi, air bersih, dan layanan kesehatan dasar. Tanpa itu, pembangunan sosial dan ekonomi tidak akan berkelanjutan. Otto Smartwoto menekankan juga bahwa kebutuhan hayati ini harus dipenuhi terlebih dahulu
sebelum manusia bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Ini mirip dengan konsep piramida Maslow, di mana kebutuhan fisiologis berasal di dasar piramida. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup manusiawi. Golongan kedua adalah kebutuhan manusiawi. Ini mencakup aspek psikologis, emosional, dan intelektual yang membuat manusia hidup secara bermartabat. Contoh kebutuhan manusiawi ini ada 5. Yang pertama pendidikan, yang kedua rasa aman dan berekspresi, yang ketiga kebebasan berpikir dan nyaman, yang keempat kebutuhan akan cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri, yang terakhir yang kelima kebutuhan akan nilai dan makna hidup. Kebutuhan ini membuat manusia tidak hanya hidup tapi juga berkembang. Misalnya, seseorang yang sudah cukup makan dan minum tapi tidak mendapatkan pendidikan atau rasa aman akan kesulitan untuk mencapai potensi dirinya. Kebutuhan manusiawi juga mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak untuk dihargai sebagai individu. Manusia bisa kehilangan arah, motivasi, dan makna hidup. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Golongan ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan menjadi bagian dari masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, dan kebutuhan ini sangat penting untuk membentuk identitas dan peran sosial seseorang. Contoh kebutuhan sosial ini ada 5. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua persahabatan dan cinta, yang ketiga norma dan nilai sosial, yang keempat kegiatan kelompok dan komunitas, yang kelima rasa memiliki dan terima. Kebutuhan sosial membantu manusia membangun hubungan, bekerja sama, dan menciptakan komunikasi yang sehat. Tanpa interaksi sosial, manusia bisa merasa terisolasi, kesepian, dan kehilangan makna hidup. Dalam konteks masyarakat, kebutuhan sosial juga mencakup partisipasi dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah fondasi dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Jadi kesimpulan menurut Otto Sumarwoto, kebutuhan manusia tidak hanya soal bertahan hidup secara fisik, tapi juga soal hidup secara manusiawi dan sosial. Ketiga golongan ini saling melengkapi dan harus dipenuhi secara seimbang agar manusia bisa hidup secara utuh, baik tubuhnya, pikirannya, maupun hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan manusia bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal martabat manusia. Memenuhi kebutuhan hayati berarti memberi setiap orang kesempatan untuk hidup sehat, berkembang, dan berkontribusi dalam masyarakat. Otto Sumarwoto mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk sosial, tapi juga makhluk biologis. Dan untuk menjadi manusia seutuhnya, kita harus mulai dari yang paling dasar, tubuh yang sehat, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang berbaur bersama. Konsep ini mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada kebutuhan materi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek psikologis dan sosial dalam kehidupan. Dengan memahami dan memenuhi 3 golongan kebutuhan ini, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih sehat, bermakna, dan harmonis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kebutuhan hayati ada 6. 1. Bahan makanan. Bahan makanan sumber energi dan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Yang kedua, tempat tinggal. Memberikan perlindungan dari lingkungan dan predator, serta menjadi tempat beristirahat dan berkembang biak. Yang ketiga, keamanan fisik. Keamanan fisik, rasa aman dari ancaman atau bahaya, baik dari lingkungan maupun hidup lain. Yang keempat, ada udara, terutama oksigen, yang esensial untuk proses respirasi pada sebagian besar makhluk hidup. Yang kelima, ada tidur. Tidur penting untuk pemulihan fisik dan mental, serta menjaga kesehatan otak. Yang keenam, ada air, komponen vital bagi semua proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, kebutuhan hidup manusia ada 5, yaitu 1. Sistem nilai dan penata sosial. Yang kedua, kesejahteraan finansial. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, pekerjaan.
Yang kelima, kesehatan. Selanjutnya ada kebutuhan hidup sosial. Kebutuhan hidup sosial adalah kebutuhan akan saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan hidup sosial merupakan aspek penting dari kehidupan manusia yang perlu dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 1. Keadaan alam atau tempat. 2. Agama, kepercayaan. 3. Adat istiadat. 4. Peradaban. 5. Kebudayaan. 6. Politik. 7. Teknologi. Selanjutnya, latar belakang timbulnya masalah lingkungan. 1. Permasalahan lingkungan dapat dikategorikan permasalahan lingkungan lokal, nasional, regional, dan global. Pengkategorian tersebut berdasarkan pada dampak dari permasalahan lingkungan. 2. Sebelumnya, orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam seperti iklim yang mencakup temperatur curah hujan, kelembapan, tekanan udara, dan lain-lain. Belakang, orang mulai menyadari bahwa aktivitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya permasalahan lingkungan global. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca, -5 climate change, dan penipisan lapisan ozon. Baik, ada pun contoh dari pemanasan global itu. Ada 5 contoh. Yang pertama, mencairnya es di kutub dan gletser, yaitu es di kutub utara Antartika dan kutub selatan Antartika, serta gletser di pegunungan mencair lebih cepat karena suhu bumi meningkat. Ini menyebabkan naiknya permukaan air laut. Dan yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Akibat mencairnya es dan pemuaian air laut karena suhu hangat, permukaan laut naik dan mengancam wilayah pesisir dengan risiko banjir. Dan yang ketiga, perubahan pola cuaca ekstrim. Yang pertama, pemanasan global menyebabkan cuaca menjadi lebih ekstrim seperti hujan deras yang menyebabkan banjir atau kekeringan panjang yang mempengaruhi pertanian. Yang keempat, kebakaran hutan yang lebih sering dan parah. Suhu yang lebih panas dan kondisi kering membuat kebakaran hutan terjadi lebih sering dan sulit dikendalikan. Dan yang terakhir, penuhnya habitat dan kehilangan keanekaragaman hayati. Banyak spesies hewan dan tumbuhan yang kehilangan habitatnya, terutama yang hidup di daerah dingin atau sensitif terhadap perubahan iklim. Dan selanjutnya, yang pertama, hujan asam. Proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam SOX dan NOx. Dan yang kedua, keanekaragaman hayati. Perusakan ekosistem air dan darat, perubahan tata guna lahan, dan penangkapan hewan langka. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh penyebab hujan asam. Penyebab hujan asam yang pertama, emisi gas-gas polutan seperti sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida NOx dari kegiatan industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil. Dan yang kedua, gas-gas polutan ini bereaksi dengan air, oksigen, dan senyawa lain di atmosfer untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Dan yang ketiga, asam-asam ini kemungkinan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. Adapun dampak hujan asam. Yang pertama, kerusakan lingkungan, yaitu hujan asam dapat merusak tanaman, tanah, dan bangunan. Dan yang kedua, dampak pada kesehatan, yaitu hujan asam dapat menyebabkan masalah pernafasan dan iritasi pada mata dan kulit. Dan yang ketiga, kerusakan ekosistem, yaitu hujan asam dapat mengubah pH air dan tanah sehingga dapat mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di dalamnya.
Adapun contoh hujan asam. Yang pertama, hujan asam di kawasan industri, yaitu banyak kawasan industri yang memiliki tingkat polusi udara yang tinggi sehingga dapat menyebabkan hujan asam. Yang kedua, hujan asam di daerah perkotaan, yaitu kendaraan bermotor dan kegiatan industri di daerah perkotaan dapat menyebabkan polusi udara yang tinggi sehingga dapat menyebabkan hujan asam. Dan selanjutnya, bagaimana cara upaya pencegahan? Adapun 3 contoh dalam upaya pencegahan, yaitu mengurangi emisi gas-gas polutan dengan menggunakan teknologi yang lebih bersih. Yang kedua, menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dan terbarukan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi polusi udara. Dengan memahami hujan asam dan dampaknya, kita dapat bekerja sama untuk mengurangi polusi udara dan mencegah hujan asam demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia. Terima kasih. Baik, selanjutnya permasalahan lingkungan nasional. Yang pertama, kerusakan hutan tropis yang memiliki contoh deforestasi yang meliputi penggundulan hutan secara besar-besaran untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. Dampaknya dapat menyebabkan kehilangan biodiversitas, erosi tanah, dan perubahan iklim. Yang kedua, penebangan liar, meliputi penebangan pohon secara ilegal dan tidak terkendali. Dampaknya dapat menyebabkan kehilangan sumber daya hutan, erosi tanah, dan gangguan ekosistem. Yang ketiga, pembakaran hutan, meliputi kebakaran hutan yang dapat disebabkan oleh aktivitas manusia atau faktor alam. Dampaknya dapat menyebabkan kehilangan biodiversitas, polusi udara, dan gangguan ekosistem. Yang kedua, kerusakan terumbu karang yang memiliki contoh. Yang pertama, polusi, meliputi pencemaran lingkungan laut akibat limbah industri, pertanian, atau domestik. Dampaknya dapat menyebabkan stres pada karang dan mengganggu ekosistem. Yang kedua, perubahan iklim, meliputi peningkatan suhu laut dan keasaman laut akibat perubahan iklim global. Dampaknya dapat menyebabkan pemutihan karang dan kematian karang. Yang ketiga, penangkapan ikan yang berlebihan, meliputi penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya dapat menyebabkan penurunan biodiversitas dan kerusakan terumbu karang. Yang ketiga, kerusakan hutan bakau yang memiliki contoh. Yang pertama, konversi lahan, meliputi pengubahan lahan hutan bakau menjadi lahan pertanian, tambak, atau infrastruktur lainnya. Dampaknya dapat menyebabkan kehilangan biodiversitas dan fungsi ekosistem. Yang kedua, penebangan liar, penebangan pohon bakau secara ilegal dan tidak terkendali. Dampaknya dapat menyebabkan kehilangan sumber daya hutan dan gangguan ekosistem. Yang ketiga, polusi, meliputi pencemaran lingkungan hutan bakau akibat limbah industri, pertanian, atau domestik. Dampaknya dapat menyebabkan stres pada tanaman dan hewan serta gangguan ekosistem. Yang keempat, pencemaran lingkungan yang memiliki contoh. Yang pertama, limbah industri yang meliputi limbah industri yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari perairan. Contohnya limbah kimia, logam berat, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Yang kedua, domestik. Limbah domestik yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari perairan. Contohnya limbah rumah tangga, sampah, dan kotoran manusia. Yang ketiga, limbah pertanian yang meliputi limbah pertanian yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari perairan. Contohnya pupuk, pestisida, dan limbah lainnya yang dapat masuk ke dalam air. Yang kelima, pencemaran lingkungan udara yang memiliki contoh. Yang pertama, emisi kendaraan bermotor, meliputi emisi gas buang dari kendaraan bermotor dapat mencemari udara. Contohnya karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikulat halus. Yang kedua, emisi industri. Emisi gas buang dari industri dapat mencemari udara. Contohnya sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan partikulat halus. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil
seperti batu bara, minyak, dan gas alam dapat mencemari udara, contohnya karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Selanjutnya, permasalahan lingkungan regional. Yang pertama, deforestasi, yaitu menurunnya luasan hutan yang terjadi akibat perubahan tata guna lahan. Yang kedua, pencemaran limbah industri, yaitu limbah yang dihasilkan dari hasil kegiatan industri yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, dan produktivitas. Yang terakhir, permasalahan lingkungan lokal yang meliputi banjir dan rob, longsor, kekeringan, abrasi pantai, dan intrusi air laut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan, saudari saya Filza Aurelia Putri. Saya akan melanjutkan pembahasan terhadap kesadaran masyarakat lingkungan rendah. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup belum optimal, bahkan cenderung banyak masyarakat yang mengabaikannya. Sehingga hal ini banyak menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, bahkan lingkungan yang buruk juga menimbulkan berbagai macam banyak di masyarakat seperti demam berdarah atau DB, cikungunya, dan lain-lain. Untuk itu perlu penyadaran lebih ke dalam masyarakat, mereka mau peduli terhadap lingkungan hidup. Tertulis dalam acara sosialisasi penyuluhan kesehatan lingkungan dengan tema olah sampah untuk lingkungan sehat Aguwo Wisato Widayo. Senin 25 bulan 5, acara ini merupakan kerjasama antara PPLH Regional Jawa dengan BLH Kabupaten Bantul. Acara ini dihadiri sekitar 100 orang, terdiri dari 17 camat, lurah, sedayu, duku, serta dinas instansi terkait. Banyak lahan yang kritis sekarang ini akibat perubahan fungsi lahan yang dulu merupakan daerah resapan tangkapan air. Akibatnya banjir, tanah longsor menjadi ancaman bagi manusia. Katanya, masyarakat diminta untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan yang sehat. Lahan-lahan yang kosong juga perlu ditanami untuk kelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, Bupati Bantul, Dr. Haji M. Idam Samawi dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa upaya penyelamatan lingkungan masyarakat perlu diberi pengertian agar mau mengubah perilaku untuk peduli terhadap lingkungan. Limbah atau sampah bisa diolah menjadi hal yang berguna bagi masyarakat, ujarnya. Bahkan, jika dikelola secara baik, maka pengelolaan limbah sampah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Dalam acara tersebut juga ada penyerahan bantuan tabungan kepada para ibu hamil yang beresiko tinggi dan penyerahan bibit tanaman kepada Lurah Desa Argorejo Sedayu Nurkolis. Terima kasih. Baik, saya dengan Vivin Handayani mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.